Saya Irsyad Teguh Wijaya dengan NIM 56 2020 0018. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan teknologi dan industri game. Generasi pertama yaitu tahun 1952 sampai dengan 1975. Teknologi game rupanya diciptakan pertama kali oleh H.S. Douglas pada tahun 1952 di University of Cambridge. Douglas mendemonstrasikan game buatannya melalui tesis dalam rangka mengenai interaksi antara komputer dan manusia. Game pertama yang ada di dunia ini ternyata game yang sangat simpel, yakni sebuah game tic-tac-toe atau XOX yang diprogram menggunakan komputer headset vakum tabung, di mana komputer ini memiliki layar GDR. Tesis serta game yang diulas oleh H.S. Douglas membuat banyak orang terinspirasi. Bahkan pada tahun 1958 kemudian William Hickman menciptakan game tenis Tour yang dimainkan di osiloskop. Sama dengan Douglas, game ini masih sangat sederhana. Antar mukanya menampilkan lapangan tenis dari samping yang sangat terbatas. Teknologi game generasi kedua pada tahun 1976 sampai dengan 1983. Teknologi game pada generasi kedua ini berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Masa ini dikenal sebagai hadirnya grafik 8 bit atau kurang lebih 4 bit dalam sejarah komputer dan video game. Karena di tahun 1976 teknologi game berhasil dihidupkan kembali oleh Fargate bersama karyanya yaitu Fast Video Entertainment System. Dalam generasi kedua ini banyak perusahaan yang menciptakan teknologi game berbasis konsol seperti Fargate Channel F, Megavox, OBS versi 2, Atari 2600 dan Atari 5200. Pada era ini juga terakhir banyak game-game baru yang lebih mengandalkan suasana 3D seperti Battlezone besutan Atari, Pac-Man keluaran Namco, dan Game & Watch milik Nintendo dan lain sebagainya dari perusahaan lain pula. Teknologi game generasi ketiga pada tahun 1983 sampai dengan 1986. Menurunnya penjualan konsol game tidak membuat perusahaan lain menghentikan produksinya. Bahkan akhir tahun 1983 silam, konsol baru buatan Nintendo yaitu Nintendo Entertainment System atau NES resmi diluncurkan. Lebih hebatnya lagi, Nintendo Entertainment System merupakan konsol game pertama yang menampilkan gambar dan animasi beresolusi tinggi, dan kehadiran perangkat ini tentu saja disambut baik oleh masyarakat di seluruh dunia. Bahkan game legendaris yaitu Super Mario juga pertama kali muncul di perangkat tersebut. Dan kehadiran Super Mario akhirnya membuat penjualan konsol game meningkat. Bahkan karena itu banyak perusahaan software dan hardware yang menghentikan produksinya. Pengingat Super Mario pada saat itu terjual sangat besar. Ini kemudian ditakutkan membuat perangkat lain dari software maupun hardware tidak laku di pasaran, sehingga tidak heran karena tidak mau ambil resiko. Banyak perusahaan yang memilih menghentikan produksinya secara sementara. Oke, game generasi keempat pada tahun 1988 sampai dengan 1993. Melejitnya penjualan Nintendo bersama Super Mario-nya ternyata bertahan beberapa lama. Hal ini terbukti pada tahun 1988 Nintendo kembali mengeluarkan konsol game dengan generasi 16 bit, sekaligus membawa perubahan drastis pada gameplay, tata suara, grafik, dan lain sebagainya. Konsol game baru buatan Nintendo ini akhirnya disambut hangat oleh dunia.
teknologi game generasi kelima tahun 1994 sampai 1999 untuk menyaingi Nintendo dan Sega. Lama tidak terdengar, akhirnya Atari kembali meluncurkan konsolnya, yaitu Atari Jaguar yang memiliki kecanggihan Star Sense dan Mega Drive. Namun sayangnya penggunaannya lebih sulit, membuat pencinta game kurang tertarik. Bahkan di generasi ini juga Sony untuk pertama kalinya mengeluarkan konsol game berbasis CD dan kemudian mengeluarkan PlayStation menggunakan teknologi 32 bit. Beberapa teknologi yang ada di dalam game masa kini. Satu, virtual reality adalah teknologi yang dapat membuat user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang distimulasi oleh komputer. 2. Brain Power Game, yaitu sebuah perusahaan bernama Northsky menciptakan helm yang dapat mengontrol permainan menggunakan elektrofalogram dan elektrokardiogram, yakni teknologi yang memungkinkan untuk membaca gelombang otak, dan teknologi tersebut dapat menciptakan atau dapat kita mainkan dengan game berjudul Throw Trucks with Your Mind. Industri game. Potensi industri game dalam pergerakan ekonomi di sebuah negara sangat besar. Saat ini market game paling berkuasa adalah Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Ketiga negara tersebut saat ini sedang menikmati buah dari kerja keras industri kreatif, khususnya industri game. Kenapa game dapat sangat berpengaruh besar terhadap ekonomi, budaya, dan lain sebagainya? Kita misalkan saja Korea Selatan menjual produk game mereka sebagai bentuk ekspor dari budaya Korea. Bahkan ekspor produk game asal Korea Selatan ini 4 kali lebih besar daripada ekspor budaya K-pop. Bahkan Bank Indonesia menyebut bahwa banyaknya game online dapat merugikan negara karena semua game yang ada di Indonesia merupakan impor, sementara game lokal hanya menyumbang perantara sekitar 0,2%. Artinya selebihnya adalah game asing. Tentunya sangat membahayakan bagi ekonomi negara kita.